diambil mungkin wilayah Ciracas. Nah, lalu mengumpulkan sampelnya. Bagaimana cara mengumpulkan sampel? Nanti akan dipelajari ya, tahan dulu. Jadi ada berbagai teknik pengambilan sampel, mau random atau non random. Oke, saya tidak lanjutkan supaya nanti tidak selesai nanti selesai di pertemuan hari ini semua nanti ya. Oke, nanti Bu Emma atau Pak Bayu gitu ya, Bu Emma sebenarnya ya, yang membahas tentang sampel. Kemudian menyajikan data ya. Ini menyajikan itu menampilkan supaya dapat dipahami atau dipelajari oleh orang lain. Ya. Anda bisa lihat juga contohnya di covid.co.id ya. Nah itu kan ada tampilan data berapa kasus COVID itu perharinya, kemudian atau per bulannya. Aku lagi ngajar. Maaf ya. Ya. Kemudian angka kematiannya ya, kemudian tingkat kesembuhannya. Anda coba browsing. Nah itu contoh penyajian data dari sebuah kasus ya. Kemudian menganalisa datanya. Dari data-data tersebut dianalisa, kemudian bisa juga kalau di dalam skripsi atau penelitian ya Anda bisa gunakan pembahasan ya. Dan terakhir itu adalah membuat kesimpulan. Nah, hal-hal inilah yang nanti akan dituliskan ya ketika Anda menulis proposal penelitian untuk semester ini ya. Mulai dari masalah, hipotesis, ini terkait bab 1, 3, dan 4. Bab 2-nya kan tentang tinjauan pustaka ya. Tidak ada di sini. Kesimpulan itu bab akhir. Ya. Nah, untuk ini perlu statistika ya, untuk ilmu mengolah, menganalisa, menyajikan, dan membahas lebih dalam ya. Perlu ilmu statistika ya. Kemudian untuk pengelompokan statistika, ini ada statistik deskriptif ya. Ini menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Contoh, untuk menggambarkan karakteristik penduduk diperlukan data seperti umur atau usia, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, pekerjaan. Nah, itu deskriptif ya, karena hanya menjabarkan saja ya. Berbeda dengan statistik inferensial. Nah, kalau untuk statistik inferensial ini menggunakan data dari suatu sampel untuk menarik kesimpulan mengenai populasi dari mana sampel tersebut diambil. Ya, contohnya untuk menganalisa hubungan pertambahan berat badan ibu hamil dengan berat lahir. Ya, jadi apakah berbanding lurus gitu antara pertambahan berat badan ibu hamil dengan berat badan bayi yang lahir ini ya. Nah, kalau untuk tempatnya itu adalah di daerah Cibinong, diambil sampel di RSUD Cibinong. Tapi di inferensial ini lebih dari satu variabel. Kalau untuk di deskriptif itu hanya menjabarkan saja. Jadi usia minimal mahasiswa Stikes Jakarta contoh ya, itu adalah 17 tahun. Usia maksimalnya berapa? Usianya mungkin ada yang 33 gitu ya. Kemudian usia rata-ratanya berapa? Itu kalau datanya numerik. Berbeda lagi kalau umur itu dikategorikan. Apakah usia remaja, usia dewasa muda, ya, ataukah mungkin dewasa tua, atau mungkin ada yang lansia, kita tidak tahu ya. Kadang di universitas pun ada yang sudah lansia tapi masih kuliah gitu ya, ambil S2 atau S3 gitu. Ya, tidak menutup kemungkinan. Tapi kalau di Stikes mungkin lebih kecil lingkupnya. Ya, intinya kalau deskriptif itu hanya menjabarkan saja, sedangkan kalau inferensial dia mencari hubungan, pengaruh atau yang lainnya. Ya. Nah, populasi ini bisa menggunakan statistik deskriptif juga, sampel juga bisa. Nah, untuk jabaran ini ya bisa saja umur mau dihubungkan dengan status pekerjaan. Nah, itu akan menjadi
menjadi statistik inferensial, ya. Nah, kalau ketidakpastian atau kemungkinan ya karena kita masih perlu menguji coba ya, apakah ada hubungan atau tidak, apakah ada pengaruh atau tidak pada kelompok umur sekian kayak gitu ya. Kemudian untuk pengelompokan lainnya ini ada statistik parametrik menggunakan asumsi mengenai populasi membutuhkan pengukuran kuantitatif dengan level data interval atau rasio. Kemudian statistik non parametrik ini distribution, pre-statistic for use with nominal or ordinal data ya, non parametrik menggunakan lebih sedikit asumsi mengenai populasi dan membutuhkan data dengan level serendah-rendahnya ordinal atau ada beberapa metode untuk nominal. Jadi kalau untuk parametrik itu lebih ke arah interval dan rasio, kalau non parametrik itu nominal atau ordinal. Apa itu yang dimaksud dengan nominal, ordinal, ya rasio, interval. Nah, selanjutnya kita pelajari data dan variabel. Minta tolong nanya. Nih. Nanti dulu, berbentuk angka atau huruf dari hasil pengukuran. Kemudian terhadap suatu karakteristik yang diteliti. Kemudian contohnya adalah data tinggi badan. Subjek pertama 160 cm, subjek kedua 167 cm, subjek ketiga 180, subjek keempat mungkin 150. Nah, itu namanya data ya. Bisa juga berat badan, nah itu bisa juga ya. Intinya data, semua bisa digunakan. Kemudian bisa tekanan darah ya, sistolnya berapa, diastolnya berapa, itu juga termasuk data. Semuanya bisa didatakan ya. Ukuran sepatu bisa menjadi data. Mungkin ada tujuannya mau dihubungkan dengan apa gitu. Ya. Jadi yang berbau angka ini bisa kita gunakan sebagai data. Tergantung masalah dan topik interest untuk penelitian kita. Nah, sedangkan kalau variabel, nah ini karakteristik yang diteliti. Kemudian nilai datanya bervariasi. Karakteristiknya bisa diukur. Pengukuran variabel bisa operasional, ya. Kemudian untuk pengukuran variabel, ini pengukuran ya skala atau scalingnya. Pengukuran bisa mengidentifikasi subjek diukur dengan cara bagaimana bisa melihat beda urutan besarnya perbedaan dan terakhir nah nanti dulu Meg, iya bentar lagi. Kemudian skala variabel ini ada 4 ya, nominal melihat beda saja. Jadi laki-laki dan perempuan itu bisa dikatakan nominal ya, karena hanya melihat beda. Laki-laki, perempuan, terus cantik, jelek, ganteng, tidak. Nah, intinya hanya melihat 2 perbedaan. Kemudian ordinal melihat beda dan urutan. Contohnya adalah SD, SMP. Itu kan ada beda ya antara SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi. Kemudian dia juga ada tingkatan ya. Semakin pendidikan meningkat itu kan semakin berbeda dan ada urutannya, jenjangnya. Kemudian interval ini melihat beda urutan dan besar perbedaan. Nah, kalau yang terakhir rasio ini melihat beda urutan, besar beda dan kelipatan. Rasio ini dimulai dari 0 ya. Kalau interval itu contohnya suhu ya. Suhu 36 normal. Suhu normal adalah 36,5 sampai 37,5. Nah, kan ada tingkatan juga ya. Apakah dia tinggi, normal, kemudian rendah, hipertermi, normal, hipotermi. Nah, seperti itu. Kalau rasio dia dimulai dari 0, contohnya adalah usia ya.
Kalau dinumerikkan ya, karena usia bisa dikategorikan, bisa dinominalkan, diordinalkan, nominal, karena dia dikategorikan. Nah, untuk skala pengukuran, bilangan menunjukkan perbedaan, ya. Ini memudahkan aja untuk memahami. Pengukuran digunakan untuk membuat peringkat atau objek, nggak mungkin ya nominal ya. Jadi kalau nominal itu hanya perbedaan saja. Kalau ordinal ini ada. Kalau interval dia sampai memiliki arti, ya. Kemudian rasio ini mempunyai nilai 0 mutlak, ya. Jadi ada kalau berat badan itu 0, ya. Kemudian usia juga 0, terus apalagi yang dimulai dari 0. Intinya yang dia memiliki 0 mutlak itu bisa masuk di rasio. Kemudian contoh variabel dan skalanya. Nah, ini contohnya terlihat ya, sudah ada di slide. Kemudian kelas perawatan atau sekolah, ya itu bisa kelas VIP 1, 2, 3. Ada tingkatannya, interval itu suhu tubuh, ya. Kemudian nah, rasio berat badan. Ya, ini lebih mudah nih karena memang dimulai dari nilai 0 mutlak. Perlu diingat, ya, ini mohon perhatian, skala variabel tidak dapat dinaikkan. Misalkan interval jadi rasio, nominal jadi rasio, tidak bisa ya, karena rasio itu harus punya nilai 0 mutlak, tetapi dapat diturunkan, misalnya menjadi rasio atau ordinal. Jadi kita lihat datanya dulu. Data itu mau dikemanakan aja bisa, gitu. Tergantung tujuan dari penelitian dan syarat-syarat dari uji yang akan kita gunakan. Ya, nanti kalau sampai selesai pelajaran statistik ini Anda akan memahami kapan saya menggunakan uji chi-square, kapan saya menggunakan independent t-test, kapan saya menggunakan pair t-test, kapan saya menggunakan ANOVA, kapan saya menggunakan Bepoisson atau uji-uji yang lain, ya. Itu nanti akan dipahami nanti ya, tahan dulu. Yang penting data itu bisa kita ke kanan ke kiri kan, yang penting syaratnya memenuhi, ya. Tunggu dulu. Kemudian berat badan rasio menjadi ordinal, gemuk sekali, gemuk. Nah, ini kan dikategorikan lagi ya. Berat badan tadi kan dimulainya 0. Kalau dari angka 0 sampai 100 itu bisa menjadi rasio. Tapi kalau sudah dikategorikan lagi itu bisa menjadi ordinal, ya. Jadi tergantung kitanya. Kalau pemula mungkin perlu saran atau sharing ya dengan siapa, atau mungkin belajar dari buku statistik atau dari YouTube yang bisa dipercaya, ya. Tidak semua YouTube bisa dipercaya ya. Jadi harus hati-hati memilih. Kemudian usahakan mengumpulkan variabel dengan skala setinggi-tinggi. Nah, dikunci nenek, bentar. Ada sebab ada akibat EKY ya. Apakah rokok bisa menyebabkan kanker paru-paru? Nah, ini kan sebuah penelitian juga. Oke, ini macam variabel. Jadi ada penyebab, ada akibat. Kemudian kalau yang bawah itu adalah confounding faktor. Contohnya adalah karakteristik. Ntar isinya saya buatkan dulu ya. Slide-nya lumayan banyak. Izin sebentar ya. Menyebabkan mungkin dari dua variabel ini tidak ada hubungan atau ada hubungan ya. Nanti bisa kalau ada confounding variabel ini lebih menggunakan ujinya itu regresi atau multivariat ya. Nah, jadi kalau satu variabel aja itu kan univariat. Kalau menghubungkan antara ini dengan ini atau melihat pengaruh antara ini dengan ini itu nanti ke bivariat. Tapi kalau nanti melibatkan variabel yang ini, variabel confounding atau di luar itu masuk ke multivariat. Ya, tergantung mau sampai mana penelitiannya nanti. Nah, ini macam variabel, ya. Ini variabel itu ada numerik,
ada kategorik ya. Ini continuous data discrete atau kita masukkan di sini adalah interval ataupun rasio, sedangkan kategorik itu adalah nominal atau ordinal ya. Dan ini untuk pengumpulan data, operasionalisasi pengukuran variabel sehingga data diperoleh. Jadi definisi operasionalnya, bagaimana caranya, siapa yang mengumpulkan, ya. Kalau penelitian itu dalam lingkup besar atau mungkin beberapa sekolah, mungkin tidak bisa hanya peneliti sendiri ya. Jadi perlu melibatkan asisten peneliti atau mungkin teman yang sudah di-sharing tentang penelitiannya yang paham dalam pengambilan data atau pengumpulan data. Kemudian dengan instrumen apa ya? Kalau bisa, instrumen itu jangan membuat sendiri. Cari instrumen atau kuesioner yang sudah baku Anda gunakan. Itu lebih aman ya dalam memahami, kemudian kuesioner ini cara membacanya itu seperti ini, nilainya berapa ya. Dikatakan rendah itu jika berapa, sedang itu berapa, tinggi itu berapa. Jadi kalau instrumen baku itu kita tinggal izin dan menggunakannya. Tapi kalau Anda buat sendiri itu ada beberapa tahapan yang harus dilalui ya, tidak mudah gitu, untuk membuat sebuah instrumen atau kuesioner. Kemudian satuannya apa tadi ya? Ya. Mau dinamakan apa nih katanya? Kemudian contoh definisi operasional variabel, ini umur ya. Umur adalah ya ini pengertiannya tapi bisa operasional ya. Lama hidup dihitung sejak lahir sampai saat wawancara berdasarkan ulang tahun terakhir ya. Nah ini definisi operasionalnya. Bukti lahir dinyatakan dengan akte kelahiran atau bisa juga KTP ya. Nah satuan umurnya itu dalam tahun. Ini nanti akan dituliskan di bab 3 dalam proposal penelitian. Kemudian contoh lain lagi, tekanan darah sistolik. Nah, diukur dengan alat sphygmomanometer air raksa di daerah lengan atas kanan pada posisi duduk ya dan sebagainya ya. Pengukuran dilakukan oleh perawat bangsal, data dicatat dalam formulir isian ya, atau rekam medik atau status pasien. Ya intinya adalah tidak sebatas pengertiannya saja, tapi di mana data itu dituliskan, siapa yang melakukannya. Jadi memang harus lebih detail di sini. Kemudian macam-macam data, ini luar biasa banget sebenarnya. Slide ini tuh sudah membahas segala macam gitu di awal. Macam-macam data, ada dua ya, data primer dan data sekunder. Kalau data primer itu diambil langsung atau dikumpulkan langsung oleh peneliti ataupun asisten peneliti ataupun orang yang membantu. Sedangkan kalau data sekunder itu diperoleh dari orang lain atau tempat lain. Misal rekam medik ya, rumah sakit. Kemudian kalau kita ngambil data rekam medik itu kan kita tinggal, saya mau mencari pasien SC dengan COVID-19. Nah, Anda kan pasti mendata atau mencari ya, kalau rumah sakitnya dia sudah canggih, yang sudah pakai sistem, jadi kan tinggal browsing dan membuka ya, akan ada akses ke sana. Tapi kalau masih paper, berarti kan harus melihat, kalau SC berarti kan di ruang operasi, melihat yang terkena COVID, baru kita tulis ya nomor rekam mediknya, lalu kita minta ke bagian rekam medik untuk minta berkasnya, baru kita tulis kebutuhannya apa di file itu yang perlu kita tuliskan ya. Contoh nilai IPS, nilai IPK yang mau kita kaji di suatu kampus gitu ya. Nah itu termasuk data sekunder. Tapi kalau kita memberikan langsung ke responden atau kita menyebar link penelitian ya, Google formulir untuk diisi, itu masuk ke data primer ya, karena respondennya ini langsung mengisi ya. Nah dengan wabah yang hampir 2 tahun ini ya, banyak penelitian yang menggunakan Google formulir ya, karena memang aksesnya lebih luas dan saya belum ada pengalaman ya. Ada
tahun lalu. Dan itu ternyata bisa kita sebar sampai luar Jawa gitu, bisa Kalimantan, walaupun tinggal di Jakarta, tapi orang Jawa Tengah, orang Sumatera itu juga bisa mengisi, tergantung koneksi atau uh, grup apa sih yang kita punya gitu. Dengan mungkin Anda menggunakan Instagram, kalau anak-anak muda kan lebih banyak menggunakan Instagram ya, atau di share di Facebook. Nah itu kan siapa saja bisa mengisi asal sesuai dengan syarat-syarat atau kriterianya ya, kriteria. Karena di penelitian juga ada kriterianya, kriteria inklusi. Nah, untuk jenis data itu ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Kalau kualitatif ini lebih simpel membuat proposalnya, tapi perjuangannya lebih tinggi ketika menganalisa datanya. Kalau kuantitatif, proposalnya di awal dia harus jelimet dulu, sedangkan nanti pengolahannya lebih simpel ya. Nah, discrete atau continue nanti bisa kita lihat apakah menggunakan ordinal, internal atau interval atau rasio. Nah, ini contoh artikel, ini artikel saya dan mahasiswa, mungkin ada yang kenal ya, ini mahasiswaku tercinta ini ya. Mahasiswa saya cintai semua nih. Enggak ada, udah habis. Udah. Jadi ini pertama kali saya mendorong mahasiswa untuk publikasi penelitian. Komariah lulus di pertengahan 2019, 2 tahun yang lalu. Kemudian memang ini mahasiswa pertama yang saya tantang ya untuk mau nggak publikasi gitu. Terus iya Bu mau, ya udah kamu kerjakan untuk skripsi saya Bu gitu. Nanti saya tanda tanganin kalau sudah jadi manuskripnya. Dalam penulisan ini mahasiswa tersebut juga saya bantu karena kan emailnya kan pakai email mahasiswa nih. Ini kemarin ini masih S1, beberapa bulan yang lalu masih kontak lagi ya. Ini alhamdulillah sih ada pengalaman sendirilah waktu ujian proposal skripsi, luar biasa. Saya salut juga nih sama mahasiswa. Terus karena kan mbaknya ini kan kerja di klinik, jadi kan kadang responnya agak ini, Mbak bisa nggak saya buka akses emailnya gitu. Karena kita harus berpacu ya, ketika kita sudah submit ke salah satu jurnal, itu nanti akan ada revisi ya, dan itu pun ditunggu gitu deadline-nya. Jadi karena ini ya saya minta, akhirnya saya selalu yang follow up. Ini senang banget ini mahasiswanya. Aduh, luar biasa deh pengalamannya sama mahasiswa ini. Kemudian variabel yang diteliti ya, jadi dari contoh artikel ini kita lihat ya, ini termasuk statistik inferensial ya. Variabel apa yang mau dilihat? Ini sebenarnya simpel ya. Jadi variabel usia, jenis kelamin, kemudian melihat juga indeks massa tubuh, dan kadar gula darah puasa. Jadi di sini benar-benar dicek nih kadar gula darah puasanya. Alhamdulillah artikel ini sudah ada beberapa 3 atau 4 orang ya saya lupa yang mensitasi artikel ini. Jadi artinya apa? Ternyata artikel ini itu dimanfaatkan oleh pembaca lain yang saya nggak kenal gitu ya. Dipublikasikan Januari 2020. Saya ingat submitnya itu kalau nggak Agustus, September. Tapi memang prosesnya cepat ya. Jadi itulah kadang perjuangan. Kalau telah sedikit kita akan mundur. Atau mungkin kalau nggak ada respon kita di reject. Jadi ditolak dari artikelnya. Nah, variabel independen, variabel yang tidak tergantung ya. Ini itu kan tidak, dependen itu kan tergantung. Jadi usia, jenis kelamin, dan indeks massa tubuh atau IMT. Kemudian variabel dependennya itu kadar gula darah puasa. Mahasiswa ini benar-benar ngecek gula darah puasa GDP pasien masing-masing ya. Dan hasilnya ya, hasil dari penelitian ini kebetulan ya tidak ada hubungan antara jenis kelamin dan indeks massa tubuh. Hasil penelitian ini
menggunakan proporsi sampling, terus menggunakan square, menunjukkan bahwa yang berhubungan dengan kadar gula darah puasa adalah usia, sedangkan jenis kelamin dan IMT itu tidak ada hubungan ya. Memang kita ketahui juga ya, semakin bertambahnya usia, tubuh kita kan juga sudah berbeda ya, dan rata-rata untuk penderita diabetes ini kan usianya sudah usia tidak produktif. Nah, definisi operasional ini saya ambilkan dari skripsinya Komariah juga. Iya. Iya, dia dulu sini mau buka. Jadi kalau untuk usia ini definisinya ini ya. Ini ya. Iya. Kemudian mengisi dan menjawab kuesioner. Ini hasil ukurnya ya, dikategorikannya menjadi 3, ini ordinal, dan akan ada tingkatan. Dan kalau laki-laki dan perempuan itu nominal. Nah, ini ada kurus, normal, berat badan berlebih itu dikategorikan menjadi ordinal. Kemudian kurang atau lebih ini dikategorikan menjadi nominal. Ya, jadi nanti di dalam skripsi adik-adik semua nih, teman-teman semua, nanti akan menuliskan definisi operasional seperti ini di bab 3 ya. Jangan bingung. Lihat skripsi kakak kelas itu untuk memudahkan Anda dalam penulisan proposal. Topik of interest-nya apa, masalah kekiniannya apa, atau masalah yang Anda lihat atau fenomenanya yang bisa diteliti apa. Itu munculnya dari situ dulu. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan terkait ini? Ini file lama ini yang bawah. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Ya, Bu. Ya, boleh silahkan Arca. Saya masih bingung yang soal kan kemarin disuruh bikin tugas ya, Bu ya. Saya masih bingung buat nentuin DO-nya itu, Bu. DO, bentar. Saya ikut sebentar ya. Gedein lagi bisa nggak? Ini udah masa tua. Oke, pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap pertumbuhan. Judul. Pengaruh pemberian ASI eksklusif terhadap pertumbuhan bayi di balaya. Pemberian ASI. Oke. Ini kuasi eksperimen ya. Jadi menggunakan intervensi ya, tapi bukan penelitian murni. Contohnya kayak ke tikus, ke mencit, nah itu kan eksperimen murni. Kalau ini kuasi eksperimen. Masuk ke level 2 kalau di level evidence. Ini oke, menurut rata-rata. Jadi pengaruh pemberian ASI. Berarti hanya satu ya, Mbak, untuk melihat ke kayaknya tuh dengan bayi. Iya, bayi usia 0 sampai 1 bulan sama 2 sampai 4 bulan. Oh, jadi ini cuman 2 itu ya. Lebih efektif mana? Atau ada pertambahan berat badan tumbuh bayi di mana? Pertumbuhan bayi. Yang lebih efektif mana? Yang 0,1 sampai 1 atau 2,4? Pertama. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, Mbak? Iya, tidak ada perbedaan yang bermakna. Oke, ini jelimet juga sih ini penelitiannya. Kamu nggak pusing? Baru belajar statistik langsung cari artikel yang begini. Iya, Bu, tapi terlanjur jadi
Masih 2 kali, Bu. Jadi data dalam undangan ini customer menunjukkan bahwa nilai rendah pada tabelnya yang diberi AC eksklusif dan non AC pengukuran P 0,1, P itu pengukuran kedua 0, sekian, pengukuran ketiga. Oh dia bertahap Mbak, ini luar biasa nih penelitiannya. Iya, iya, iya. Jadi hanya ke ini Mbak, pertumbuhan bayi aja satu. Kan yang mau dilihat pertumbuhan bayi. Cuman yang membedakan adalah usianya. Karakteristiknya ada nggak di situ? Satu variabel aja ini. Dengan diberikan satu intervensi. Iya. Pemberian AC eksklusif. Jadi berarti pemberian AC eksklusifnya pengaruh pemberian yang dipengaruhi pertumbuhan bayi. Pemberian sorry salah, saya klarifikasi. Pemberian ASI eksklusif ini sebagai IV, kemudian pertumbuhan bayinya yang sebagai DP-nya. Jadi mau melihat dengan pemberian ASI eksklusif, akankah ada peningkatan pertumbuhan bayi gitu ya. Tapi ternyata kan tidak ada perbedaan antara yang saya nangkapnya gitu sih. 0,1 sampai 2,4. Benar gitu nggak Mbak Fani yang sudah baca semua? Kayaknya ya. Kayaknya iya. Iya Bang, kalau kayaknya ada ketidakpastian nih. Nggak tahu Bu, saya juga bingung sama artikelnya. Jadi di dalam ada definisi operasional nggak tentang pemberian ASI eksklusif sama pertumbuhan bayi? Biasanya dijelasin di metode. Kalau tujuan ada di akhir pendahuluan, yuk lanjut. Nah, ini nih. Desain penelitian lokasi populasi sampel, lalu longitudinal ya kan? Dia ke depan dia Mbak. Jadi ada beberapa bulan, saya nggak tahu nih. Agustus, September, Oktober, 3 bulan ya. Pengukuran pertama, kedua, ketiga ya. Terus jalan sampai 6 bulan. Ini sampai ini. Atas. Iya. Metode pengumpulan. Nggak didefinisikan Mbak kalau di sini. Ya, memang nggak. Kalau di Indonesia sangat jarang sekali yang mendefinisikan variabelnya. Tapi kalau Anda baca artikel internasional, itu variabelnya pasti dijelaskan di metode. Nggak mungkin nggak. Pasti akan dijelasin. Ya, karena memang itu sudah standar yang, apalagi yang sudah terindeks Scopus dengan impact factor tinggi, itu mereka lebih strict lagi ya. Saya baru pengamat dalam membaca artikel ya kalau luar. Kalau nasional, ya alhamdulillah sih udah beberapa artikel terbit dari 2019 sampai 21 ini. Oh ya, sebelumnya di kampus lama juga udah pernah. Oke. Itu kan ada yang ditanyain. 2 ya. Variabelnya berarti 1 ya Bu itu? Apanya? Tadi variabelnya 1 berapa? Nah, pemberian eksklusif sama ini pertumbuhan bayi 2. Tapi itu independen dan dependen atau independen doang Bu? Ibu nggak ada suaranya, keanjur. Iya, maaf anak saya teriak soalnya. Minta tolong. Bentar lagi. Iya, sebentar. Independen variabel itu adalah variabel yang tidak tergantung. Kan nggak dipengaruhi sama sekali kan mau pemberian ASI eksklusif ini. Sedangkan kalau pertumbuhan bayi itu kan akan dipengaruhi oleh ASI eksklusif gitu kan. Jadi yang variabel independennya adalah pemberian ASI eksklusif, variabel dependennya adalah pertumbuhan bayi. Ya, pertumbuhan bayi ini memang dipecah ya, biasanya memang ada beberapa kelompok gitu ya. Jangan kaget, itu kelompoknya cuma 2, 0, sampai 1 bulan sama yang 2,4 bulan. Nah, biasanya juga ini kan baru kelompok perlakuan, ada juga yang kelompok yang tidak diberikan ASI eksklusif ya.
Itu tergantung peneliti sih mau melihat sampai mana. Pelan-pelan Fani ya, kamu udah mau ke arah S2 nih. Dilihat. Iya Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semoga nggak tambah bingung ya dari penjelasan saya ya. Terus satu materi lagi. Sorry. Yang menggunakan diagram dan lain sebagainya. Untuk publikasi internasional, penggunaan diagram yang berwarna-warna pie itu tuh ada kenata sendiri yang kata senior itu lebih mahal dibandingkan tabel yang hitam putih. Kalau di Indonesia sih nggak ada masalah, nggak ada kena cas